Yuk. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dan pada hari ini kita akan membawakan materi yaitu performance management. Nah, di sini izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Michelle Patricia, NIM 20221073. Dan di antaranya ada anggota kami, bisa diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Sam, NIM 221054. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ading dengan NIM 20221060. Perkenalkan, saya Tiara Yulia Fitriana, NIM 20221078. Oke. Nah, pada kali ini, topik utama yang bakal kita bahas dalam presentasi ini adalah model manajemen kerja, yang kedua ada penetapan sasaran, yang ketiga penilaian kinerja, dan yang terakhir ada sistem penghargaan. Oke, kita mulai dari topik yang pertama, yaitu a model of performance management atau manajemen kinerja tadi. Untuk model manajemen kinerja, itu sendiri adalah proses terintegrasi untuk mendefinisikan, menilai, mengembangkan, dan memperkuat perilaku dan juga hasil kerja karyawan. Ini bisa kita lihat dari gambar yang di sebelah. Udah cukup jelas ya. Jadi ini ada individual and group performance. Di situ ada goal setting, ada training and development, ada performance appraisal and reward system. Nah, karena manajemen kinerja ini terjadi dalam konteks organisasi yang lebih besar, setidaknya ada 3 faktor konseptual yang akan menentukan bagaimana praktik ini mempengaruhi kinerja. Itu ada strategi bisnis, ada teknologi tempat kerja, dan keterlibatan karyawan. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada goal setting. Itu ada 4 bagian, namun saya akan membahas bagian pertamanya dan bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cem. Oke, Cem, bisa di next. Nah, dari goal setting sendiri itu adalah penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan itu dia melibatkan manajemen dan bawahan dalam bersama-sama menetapkan dan mengklarifikasi tujuan dari karyawan tersebut. Nah, proses penetapan tujuan ini bisa dibilang sangat menantang ya. Dan juga pengelolaan tingkat partisipasi serta kesulitan tujuan itu bakal dipikirkan sama-sama oleh karyawan itu. Dan cara pengukurannya itu merupakan penentu penting dalam kinerja anggota itu sendiri. Terus kita masuk ke bagian yang bagian pertamanya lah intinya. Di situ ada establishing challenging goals. Nah, dari sini itu ada 3 faktor konseptual yang memainkan peran penting dalam menetapkan establishing challenging goals ini. Yang pertama, itu harus ada garis pandang yang jelas antar tujuan strategi bisnis dan tujuan yang ditetapkan untuk individu atau kelompok. Yang kedua, partisipasi karyawan dalam penetapan tujuan itu akan lebih efektif jika kebijakan keterlibatan karyawan dalam organisasi ini ada pendukungnya. Dan yang terakhir, ketika tugas sangat saling bergantung dan pekerjaan dirancang untuk kelompok, penetapan tujuan pasif-pasif yang berorientasi pada kelompok ini cenderung meningkatkan komitmen. So, the next. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Tunggu sebentar ya. Nah, yang di bagian kedua ini ada clarifying goals measurements.
Nah, di sini tuh ada faktornya juga. Faktor konseptual yang mempengaruhi clarifying goals measurement ini. Antara lain yang pertama ada industri atau sektor bisnis. Nah, industri atau sektor bisnis ini tertentu mungkin memiliki standar atau praktik terbaik dalam menetapkan dan mengukur tujuan. Jadi hal ini dapat mempengaruhi tujuan yang ditetapkan dan cara mengukurnya. Terus yang kedua ada ukuran organisasi. Nah, ukuran organisasi sendiri itu dapat mempengaruhi tujuan yang ditetapkan dan cara mengukurnya. Jadi organisasi lebih kecil mungkin memiliki tujuan yang lebih spesifik dan mudah diukur. Sementara organisasi yang lebih besar mungkin memiliki tujuan yang lebih kompleks dan sangat sulit diukur. Terus ada lingkungan bisnis dan ekonomi, ini dapat mempengaruhi tujuan juga yang ditetapkan dan tentu aja cara mengukurnya. Misalnya, kondisi pasar yang kompetitif mungkin memerlukan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Sementara kondisi pasar yang lambat mungkin memerlukan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar. Terus selanjutnya itu ada konteks sosial budaya. Nah, konteks sosial budaya ini dapat mempengaruhi tujuan yang ditetapkan dan cara mengukurnya. Misalkan nilai-nilai yang berbeda dalam budaya mungkin mempengaruhi tujuan dan juga cara gimana kita mengukur tujuan dalam ide bisnis tersebut. Terus yang terakhir ada tujuan dan nilai-nilai organisasi. Itu juga dapat mempengaruhi tujuan yang ditetapkan dan tentu aja organisasi yang fokus pada pertumbuhan mungkin memiliki tujuan yang berbeda dan cara-cara mereka melakukan hal untuk mencapai tujuan tersebut juga berbeda. Jadi dibandingkan dengan organisasi yang fokus pada pengembangan produk dan inovasi, kurang lebih seperti itu. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sean. Oke, selanjutnya ada application stage. Application stage ini adalah suatu fitur yang dikembangkan oleh praktisi OD untuk bagaimana sih karyawan-karyawan ini dan para manajemen itu meraih suatu tujuan mereka. Nah, yang pertama itu ada diagnosis. Diagnosis ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang sifat dan kesulitan tujuan tertentu, jenis dan tingkat partisipasi yang sesuai dan sistem pendukung yang diperlukan. Yang kedua ada persiapan penetapan tujuan. Langkah ini mempersiapkan manajer dan karyawan untuk terlibat dalam penetapan tujuan, biasanya dengan meningkatkan interaksi dan komunikasi antar manajemen dan karyawan, dan juga menawarkan pelatihan formal dalam metode penetapan tujuannya. Selanjutnya ada penetapan tujuan. Pada langkah ini, tujuan yang menantang ditetapkan dengan metode untuk pengukuran tujuan diklarifikasi. Karyawan berpartisipasi dalam proses tersebut sejauh faktor kontekstual mendukung keterlibatan tersebut dan sejauh mana mereka untuk menetapkan sasaran yang lebih tinggi daripada ditetapkan oleh manajer. Lalu yang terakhir ada ulasan. Proses penetapan tujuan dinilai sehingga planifikasi dapat dilakukan. Jika perlu, atribut tujuan dievaluasi untuk melihat apakah tujuan tersebut memberikan semangat atau memberikan tantangan, apakah tujuan tersebut mendukung strategi bisnis, dan apakah juga tujuan tersebut dapat dipengaruhi oleh karyawan-karyawan itu sendiri. Selanjutnya, manajemen berdasarkan tujuan bentuk. Bentuk umum dari penetapan tujuan yang digunakan dalam organisasi adalah manajemen berdasarkan tujuan atau MBO, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut manajemen by objective. Metode ini terutama merupakan upaya untuk menyelaraskan tujuan pribadi dengan meningkatkan komunikasi dan kesamaan persepsi antara manajer dan bawahan, baik secara individu maupun kelompok dan dengan mendamaikan konflik jika ada. Jadi di sini bisa dibilang MBO ini bagaimana si caranya manajemen ini memberikan persepsi yang sama kepada karyawannya sehingga karyawannya ini memiliki memiliki pandangan atau tujuan yang sama gitu sama manajemennya. Dengan MBO ini juga kalau misalnya terjadi ada konflik gitu kayak karyawan A atau sama karyawan B saling nggak setuju sama pendapat tujuannya, nanti di sini di MBO ini
bakal didamaikan, bakal dicarikan jalan keluarnya. Terdapat 5 langkah di sini dalam proses MBO. Yang pertama, keterlibatan kelompok kerja. Pada langkah pertama MBO, para anggota kelompok kerja utama mendefinisikan tujuan kelompok dan individu secara keseluruhan dan membuat rencana aksi untuk mencapainya. Di sini kayak mau ditentukan banget gitu loh. Yang mana bakal dipakai tujuan kita tuh bakal yang kayak gimana sama cara-cara apa yang kita pakai buat mencapai tujuan tersebut. Diusahakan untuk mencapai tersebut itu kayak semua orang kerja gitu, jangan satu orang doang yang dapat tugas lebih berat daripada satu yang lain. Yang kedua, penetapan tujuan bersama antar manajer dan bawahan. Bawahan mengembangkan rencana tindak lanjut untuk mencapai tujuan, baik dalam pertemuan kelompok ataupun bertemu dengan manajer langsung. Rencana tindakan mencerminkan gaya individu bawahan, bukan gaya atasan. Di sini maksudnya itu bisa dibilang hampir mirip sama yang tadi tuh, gimana sih caranya biar biar satu tujuan gitu dengan cara yang kalau bisa semaksimal mungkin. Yang ketiga, ada penetapan rencana aksi untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini, manajer dan bawahan menyepakati kriteria keberhasilan untuk tujuan yang telah ditetapkan, kriteria yang tidak terbatas pada data yang mudah diukur atau dikuantifikasi. Jadi di sini manajer dan bawahan tuh sepakat nih, kalau misalnya kriteria untuk keberhasilan tuh misalnya kita harus bisa menjual produk ini 75 anggaplah 75 piece lah. Nah, itu kalau misalnya kita mencapai 75 piece tersebut itu kita anggap berhasil. Tapi kalau misalnya belum mencapai 75, anggaplah 50 berarti masih kurang. Di sini ditetapkan juga gimana sih pola ukurnya tadi itu. Terus yang keempat ada oh sorry. Kayaknya tadi ada yang keempat itu tadi maksudku tadi yang menetapkan tolak ukurnya. Yang kelima, setelah tujuan dan tanggung jawab kelompok kerja secara keseluruhan telah ditentukan, eh salah. Manajer meninjau kemajuan pekerja baik dalam kelompok yang lebih besar atau dengan bawahannya. Di sini bisa dibilang setelah tadi rencana yang kita tentukan, tujuannya apa aja tentukan, caranya bagaimana. Jika kita sudah menjalankan tujuan tersebut dan bagaimana caranya dijalankan, setelah itu bakal ditinjau ulang, bakal dilihat cek kelemahan dari cara kita tadi itu di mana aja sih, kekurangan kita tadi itu gimana gitu. Terus yang terakhir ada pengaruh dan penetapan sasaran dan MBO. Dampak dari penetapan tujuan telah diteliti secara ekstensif dan terbukti menjadi intervensi OD yang sangat efektif dan merupakan bagian terpenting dari proses manajemen kerja secara keseluruhan. Next. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi masuk di poin penilaian kerja. Jadi penilaian kerja ataupun kinerja tersebut memiliki arti adalah sistem umpan balik yang melibatkan evaluasi langsung terhadap kinerja suatu individu maupun kelompok kerja oleh supervisor, manajer, maupun rekan kerja. Sebagian besar organisasi memiliki beberapa jenis sistem evaluasi yang digunakan untuk umpan balik kinerja, baik untuk administrasi gaji dan dalam beberapa kasus konseling dan pengembangan karyawan. Oke, next Sam. Oke, masuk di proses penilaian kerja. Jadi penilaian kinerja dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk tindakan afirmatif, keputusan gaji dan promosi, serta perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi seperti di table di PowerPoint tersebut, itu ada elemen-elemen dalam proses penilaian kinerja, yang dimana elemen itu diwakilkan oleh tujuan, juru taksir, peran penilai, pengukuran, dan waktu, pengaturan waktu, di mana ada traditional approach, high involvement approach. Jadi itu untuk traditional approach sendiri itu metode pendekatan tradisional, sedangkan high involvement approach itu pendekatan keterlibatan tinggi. Jadi untuk traditional approach tuh yang metode dulu lah. Kalau high involvement approach ini
penyempurna atau metode sekarang yang dipakaikan yang lebih baik dibanding tradisional. Sebagai contoh ini tujuan. Kalau di pendekatan tradisional sendiri itu tujuannya sendiri itu yang ditelitinya ada organisasional sama legal fragmented. Untuk high involvement approach sendiri itu development integrity atau pembangunan secara integratif. Kemudian untuk juru taksir itu kalau di pendekatan tradisional itu pengawasan dan manajer. Untuk pendekatan keterlibatan tinggi itu penilai, rekan kerja, dan sebagainya lah. Untuk peran penilai sendiri, kalau di pendekatan tradisional itu yang peran dinilainya itu peserta pasifnya, sedangkan untuk keterlibatan tinggi itu peserta aktifnya. Untuk pengukuran, traditional approach ini lebih ke subjektif, baru dia concern with validity atau lebih divalidasi lah gitu hasilnya. Kemudian kalau high empowerment approach ini dia lebih objektif dan subjektif sesuai dengan apa yang dinilai. Dan timing atau pengukuran waktu. Kalau pendekatan tradisional itu berkala, tetap, dan sesuai administratifnya lah. Kalau pendekatan keterlibatan tinggi ini dinamis, tepat waktu, sama didorong oleh karyawan atau pekerjaannya. Oke, next ya. Oke, masuk di proses perancangan dan penerapan sistem penilaian kinerja. Jadi proses perancangan dan penerapan sistem penilaian kerja itu semakin mendapat perhatian lah. Jadi praktisi OD telah merekomendasikan 6 langkah berikut. Jadi 6 langkah tersebut sebagai berikut. Yang langkah pertama itu pilihlah orang yang tepat. Maksud dari pilih orang yang tepat ini contohnya itu kayak anggota yang mewakili berbagai fungsi perlu dilibatkan dalam proses desain sehingga isu-isu strategis dan organisasi yang penting dapat ditangani. Jadi dengan pilih orang yang tepat tentunya dari isu-isu yang tadi itu bisa ditangani lah pada tahap penerapannya dari sistem penilaian kinerja. Kemudian langkah yang kedua itu diagnosis waktu ini atau diagnosis waktu saat ini. Jadi ini proses penilaiannya itu sistem penilaian kerjanya itu kita menilai secara waktu terkini. Jadi kita diagnosis itu melibatkan penilaian faktor kontekstual itu yang baik secara strategi bisnis, teknologi tempat kerja atau keterlibatan karyawan, praktik penilaian saat ini dan kepuasan terhadapnya, desain kerja dan praktik penetapan tujuan dan sistem penghargaan saat ini. Informasi yang didapatkan itu digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan sistem saat ini. Jadi dia lebih menentukan kekuatan dan kelemahan sistem pada saat ini, pada langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga itu menetapkan maksud dan tujuan sistem. Jadi dari maksud kita membuat sistem itu apa sih? Dan tujuan yang ingin dicapai itu apa? Jadi lebih terarah lah. Dan langkah keempat itu merancang sistem penilaian kerja. Tentu dalam sistem penilaian kerja langkah yang paling utama kalau menurut saya sendiri itu merancang sistem penilaian kerja agar kita tahu dari hulu ke hilirnya itu bagaimana, dari proses kita nilai kerja awal sampai ke akhir dan mendapatkan hasil itu seperti mana. Tentunya penilaian tersebut didukung oleh kontrol yang kritis ya supaya penilaian tersebut lebih valid lah. Kemudian langkah kelima itu eksperimen dengan implementasi. Jadi dalam langkah-langkah ini kita bereksperimen lah, kita coba implementasikan sistem tadi. Bagaimana sistem tadi, apakah sudah sesuai, apakah sudah membantu pengukuran yang terdahulu yang kurang efektif, jadi dia apakah sudah bagus, jadi bisa diimplementasikan untuk kedepannya. Kemudian langkah keenam itu mengevaluasi dan memonitor sistem. Tentunya dari sistem-sistem yang telah dilakukan tadi perlunya ada evaluasi dan memonitor sistem. Jadi evaluasinya mungkin yang dari sistem dahulu nih kayak kurang efektif. Sedangkan sistem sekarang evaluasinya udah cukup baik, udah tertangani dengan baik. Kemudian pasti kita memonitor sistem. Bagaimana sistem itu bergerak, tentunya kita memperhatikan apakah berjalan dengan baik ataupun tidak. Lanjut, Sam. Oke, masuk di poin pengaruh penilaian kerja sendiri. Jadi
umpan balik yang objektif tadi sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja individu dan kelompok telah atau dalam notabene itu sangat efektif dalam sebuah meta-analisis terhadap intervensi penilaian kinerja. Umpan balik ditemukan memiliki efek positif secara konsisten di seluruh studi. Selain itu, meskipun sebagian besar penilaian berfokus pada hubungan antara kinerja dan individu, beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan antara kinerja kelompok dan umpan balik yang cukup baik gitu. Oke, lanjut Sam. Oke, masuk di slide sistem penghargaan. Jadi apa sih itu sistem penghargaan? Jadi sistem penghargaan adalah serangkaian program atau kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan oleh organisasi untuk memberikan penghargaan ataupun berupa insentif lah kepada karyawan sebagai bentuk pengakuan atas kinerja mereka yang baik atau mereka mencapai pencapaian tertentu yang diinginkan oleh suatu organisasi. Jadi sistem penghargaan ini bisa meliputi berbagai bentuk ya, bisa jadi insentif atau bonus finansial, kenaikan gaji, tunjangan kesehatan, waktu libur, atau yang lainnya lah seperti sertifikat atau hadiah. Jadi sistem penghargaan ini pastinya dirancang untuk mendorong karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan membantu mempertahankan karyawan yang sudah berkinerja baik di dalam organisasi tersebut. Lanjut, Sam. Oke, masuk di fitur sistem penghargaan, fitur desain sistem penghargaan. Jadi fitur desain sistem penghargaan sendiri itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8. Yang pertama itu berbasis orang atau pekerjaan versus berbasis kinerja. Yang kemudian posisi pasar. Yang ketiga keadilan internal. Yang keempat hierarki. Yang kelima sentralisasi. Yang keenam campuran hadiah. Dan ketujuh keamanan. Dan kedelapan senioritas. Oke, masuk di berbasis orang atau pekerja versus berbasis kinerja. Jadi definisinya itu sejauh mana imbalan atau insentif didasarkan pada orang dalam suatu pekerjaan atau pekerjaan itu sendiri atau hasil pekerjaannya. Jadi insentif ini bisa mempengaruhi suatu pekerjaan atau pekerjaan yang dilakukannya sendiri atau dari hasil tersebut apakah bisa berpengaruh gitu. Kemudian yang kedua itu posisi pasar. Jadi definisinya itu hubungan antara apa yang organisasi bayar dan organisasi lain membayar. Ini sebagai kayak pembanding lah antara satu instansi dengan instansi lainnya. Jadi misalnya dalam posisi yang sama nih, misalnya kamu kinerja baik, insentifnya itu apa sih yang didapatkan pada posisi di perusahaan ini, apa juga yang di perusahaan sampingnya, seperti itu. Dan fitur desain keadilan internal itu definisinya sejauh mana orang yang melakukan pekerjaan serupa dalam suatu organisasi diberi imbalan yang sama. Maksudnya ini keadilannya itu dari pekerjaan kita. Sebagaimana kita melakukan pekerjaan, pasti ada imbalan yang sesuai. Jadi bagaimana instansi itu memberikan imbalan yang sesuai kepada kita, sesuai dengan kinerja kita, baik buruknya. Dan hierarki. Jadi definisi hierarki sendiri itu sejauh mana orang yang berada pada posisi yang lebih tinggi mendapatkan jenis penghargaan yang lebih banyak dan bervariasi daripada orang yang lebih rendah dalam organisasi. Nah, dapat kita bayangkan lah, misalnya CEO dan karyawan, tentu mereka mendapatkan jenis penghargaan yang berbeda. Dari imbalan kerja aja udah beda, pasti dengan imbalannya tentu lebih banyak yang CEO dibanding yang karyawan biasa. Kemudian fitur desain sentralisasi itu definisinya sejauh mana fitur desain sistem penghargaan, keputusan, dan administrasi dibekukan di seluruh organisasi. Atau dilakukan di seluruh organisasinya. Jadi nggak memandang bulu lah, masa cuma di manajer doang nih yang dapat imbalan, yang lain enggak. Jadi sebaiknya itu untuk keseluruhan organisasi dilakukan sistem seperti itu. Kemudian masuk di poin campuran hadiah, definisinya itu sejauh mana berbagai jenis penghargaan tersedia dan ditawarkan kepada orang-orang. Jadi ya dari tadi misalnya kinerja kita baik nih, penghargaannya tuh bisa bermacam-macam, mungkin ada piala lah, ada insentif apalah, atau dapat kayak tiket liburan gitu. Kemudian dari fitur desain keamanan,
sejauh mana pekerjaan dijamin. Jadi maksudnya ini sejauh mana pekerjaan dijamin, tentunya dengan pekerjaan yang kita lakukan ada hal-hal yang pasti dijamin oleh kantor atau tidak, seperti ya ketepatan gaji ataupun kenyamanan dalam bekerja itu harus dijamin lah. Kemudian fitur desain senioritas, itu definisinya sejauh mana penghargaan didasarkan pada durasi melayani. Ya kita ibaratkan lah, kayak kalian baru mengabdi selama setahun dibanding dengan yang 5 tahun. Pasti tentunya tingkatannya lebih baik yang 5 tahun. Walaupun kinerja kita lebih baik, tentunya kita butuh proses yang lama untuk naik tingkat menjadi yang seperti orang 5 tahun tadi. Tentunya penghargaannya itu pastilah berbeda dengan orang yang lebih berpengalaman. Ya mungkin itu aja sih. Oke, nah di sini ada namanya fitur desain dari sistem penghargaan. Nah, jadi banyak nih penelitian yang udah dilakuin tentang bagaimana penghargaan dan fitur sistem penghargaan itu mempengaruhi kinerja dari individu maupun kelompok. Model yang paling populer untuk menggambarkan hubungan ini namanya teori ekspektasi nilai. Nah, teori ekspektasi nilai ini berpendapat kalau karyawan itu akan mengeluarkan upaya untuk bisa mencapai tujuan kinerja yang mereka yakini akan mengarah pada hasil yang akan mereka hargai. Nah, jadi tujuan utama dari intervensi sistem penghargaan itu untuk mengidentifikasi hasil intrinsik dan ekstrinsik yang sangat dihargai dan menghubungkan dengan pencapaian tujuan kinerja yang diinginkan. Nah, di sini bisa dilihat kalau berdasarkan dari teori ekspektasi nilai, ada kemampuan imbalan untuk memotivasi perilaku yang diinginkan bergantung pada 5 nilai. Yang pertama di sini ada ketersediaan atau availability. Jadi ketersediaan ini imbalan dapat diperkuat dengan kinerja yang diinginkan. Nah, imbalan tersebut tidak hanya harus diinginkan, tetapi juga harus ada. Nah, maksudnya itu karyawan misalnya mau kenaikan gaji, sedangkan kenaikan gaji itu nggak selalu ada gitu. Jadi dia tuh bukan hal yang maksudnya selalu ada. Jadi imbalan itu harusnya tuh bukan cuma diinginkan sama karyawan, tapi juga harus dimiliki gitu, juga harus tersedia. Terus yang kedua ada ketepatan waktu, timeless. Nah, jadi seperti umpan balik kinerja yang efektif, penghargaan itu harus diberikan tepat waktu. Misal karyawan udah ngasih kita kinerja yang bagus, tepat waktu, targetnya tercapai segala macam. Berarti kita harus kasih mereka juga imbalan tepat waktu sebagai kita apresiasi mereka, kinerja mereka tuh udah bagus, udah efektif. Jadi kalau kita mau ngasih penghargaan tuh jangan lewat dari waktu yang ditentukan, karena kita mau ngasih umpan balik yang efektif juga untuk kinerjanya mereka. Terus selanjutnya ada kontingensi kinerja atau performance contingency. Nah, ini hadiah itu harus terikat dengan kinerja tertentu. Misalnya, kalau misalnya karyawan ini punya satu target, terus target yang dimau ini tercapai. Nah, karena tercapai, karyawan akan dikasih sebuah penghargaan. Tapi kalau misalnya karyawan punya target dan targetnya tuh nggak tercapai atau meleset, maka penghargaan yang akan dia dapat itu dikurangin atau bahkan dia nggak akan mendapat suatu penghargaan sama sekali. Terus di sini selanjutnya ada daya tahan atau durability. Jadi daya tahan itu seberapa lama hadiah bertahan lebih lama dari yang lain. Nah, penghargaan itu dibagi jadi dua, penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik itu kayak peningkatan otonomi dan kebanggaan dalam pekerjaan. Kan itu cenderung lebih lama nih dibandingkan penghargaan ekstrinsik yang kayak misalnya kenaikan gaji. Itu kan kalau kenaikan gaji lebih cepat habis nih. Kalau misalnya yang kayak kebanggaan pekerjaan itu daya tahannya lebih lama dibandingkan kenaikan gaji yang lebih cepat habis. Terus yang terakhir di sini ada visibilitas atau visibility. Jadi ini tuh untuk memanfaatkan sistem penghargaan itu harus terlihat. Anggota organisasi itu harus lihat siapa aja sih yang dapat penghargaan. Imbalannya tuh harus lihat, misalnya kayak penempatan pada proyek berstatus tinggi, terus promosi pekerjaan baru, dan peningkatan otoritas. Nah, intervensi sistem penghargaan itu digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan tingkat kinerja yang diinginkan. Bisa di next, Sam.
Nah, di sini ada sistem penggajian berbasis keterampilan dan pengetahuan. Nah, jadi sistem pembayaran berbasis keterampilan pertama-tama itu harus menerapkan keterampilan yang dibutuhkan untuk operasi yang efektif, mengidentifikasi profil keterampilan yang optimal dan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk setiap keterampilan, menetapkan harga untuk setiap keterampilan dan rangkaian keterampilan, mengembangkan aturan untuk mengurutkan dan memperoleh keterampilan, dan mengembangkan metode untuk mengukur anggota akuisisi keterampilan. Nah, jadi biasanya karyawan itu akan dibayar sesuai dengan jumlah pekerjaan berbeda yang dapat mereka lakukan. Misalnya nih, di satu pabrik itu karyawan yang baru bekerja di pabrik tersebut upahnya itu di bawah dari pekerja yang memang sudah bekerja lama di situ dan sudah memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh nih, di perusahaan di pabrik ini nih, mereka punya 4 blok keterampilan. Dan 4 blok ini berdasarkan dari proses produksi dari setiap prosesnya. Di setiap 4 blok ini ada tiga tingkatan. Kalau misalnya jadi bayaran itu berdasarkan 3 tingkatan ini. Jadi semakin mahir mereka, semakin bisa menguasai 3 tingkatan ini, maka upah yang akan mereka terima itu akan lebih banyak lagi. Nah, biasanya perkembangan ini tuh memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu karyawan tuh akan diberikan dukungan dan juga pelatihan untuk mempelajari pekerjaan baru. Next, Sam. Selanjutnya di sini ada sistem pembayaran berbasis kinerja. Jadi rencana pembayaran untuk kinerja itu cenderung bervariasi ke dalam 3 dimensi. Yang pertama itu 1 unit organisasional yang dengan kinerjanya diukur dengan tujuan penghargaan. Nah, tujuannya itu misal untuk individu, untuk kelompok, atau untuk organisasi. Yang kedua, ada cara kinerja diukur. Nah, ukuran subjektif yang digunakan dalam penilaian supervisor atau ukuran objektif itu berupa produktivitas, biaya, atau laba. Terus yang ketiga ada imbalan apa yang diberikan untuk kinerja yang baik. Nah, imbalan ini misalnya kayak kenaikan gaji, saham, atau bonus tunai. Nah, dalam menghubungkan gaji dan kinerja, rencana gaji individu dinilai itu paling tinggi dibandingkan rencana kelompok dan juga organisasi. Dua rencana terakhir itu mendapatkan skor lebih rendah karena gaji itu bukan fungsi langsung dari perilaku individu. Pada tingkat kelompok dan organisasi, gaji individu itu dipengaruhi oleh perilaku orang lain dan oleh kondisi pasar eksternal. Next, Sam. Nah, oke, jadi di sini ada tabel tentang peringkat dari berbagai rencana pembayaran untuk kinerja. Jadi, sebenarnya secara garis besar di sini kalau kita lihat di baris pertama itu sebenarnya imbalan gaji, salary, terus baris keduanya ini untuk bagian saham atau bonus. Kalau kita lihat di bagian individual plan atau rencana individu, di bagian imbalan gaji maupun hadiah saham, di bagian kolom 2 yang negatif side itu, rencana individu itu cenderung lebih disukain sama karyawan dibandingkan imbalan bonus. Nah, kenapa sih karyawan tuh lebih suka kenaikan gaji dibandingkan imbalan bonus? Jadi karyawan tuh cenderung tidak menyukai rencana itu karena mendorong persaingan di antara individu dan karena sulit dikelola secara adil. Terus kalau misalnya kita peringkat secara keseluruhannya dari semua tabel ini itu menunjukkan kalau tidak ada rencana pembayaran yang mendapatkan skor tinggi. Jadi kalau lihat di sini di semua aspeknya nggak ada dapat skor misal 5 semua. Jadi dalam artian semua aspek ini tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung dengan berbagai kontingensinya. Ketika strategi bisnis, kinerja organisasi, dan kontingensi lainnya berubah, sistem pembayaran untuk kinerja itu juga harus berubah. Nah, kalau semua kriteria ini sudah diperhitungkan, sistem pembayaran berbasis kinerja terbaik tampaknya adalah rencana bonus kelompok dan organisasi yang didasarkan pada ukuran objektif kinerja dan rencana kenaikan gaji individu. Rencana-rencana ini adalah relatif baik dalam menghubungkan gaji dengan kinerja. Mereka memiliki sedikit efek negatif dan setidaknya penerimaan karyawan yang sederhana. Next, Sam.
Oke. Ya, di sini ada gain sharing system atau sistem bagi hasil. Nah, jadi mengembangkan rencana bagi hasil itu membutuhkan pilihan tentang elemen desain ada 7 ya. Yang pertama di situ ada proses desain. Jadi proses desain itu adalah keberhasilan sistem bagi hasil tergantung dari penerimaan dan kerjasamanya dari karyawan sendiri. Dari pemedasikan itu pendekatan partisipasif yang melibatkan lintas bagian karyawan untuk merancang rencana dan dilatih dalam konsep dan praktik pembagian keuntungan. Nah, gugus tugas itu harus mencakup orang-orang yang kredibel dan mewakili kepentingan manajemen dan non-manajemen. Terus yang kedua ada unit organisasi tercakup. Jadi ukuran unit yang termasuk dalam rencana dapat sangat bervariasi dari departemen dan pabrik yang kurang dari 50 orang hingga yang terdiri dari puluhan ribu orang. Nah, rencananya mencakup seluruh pabrik itu akan ideal kalau situasi pabrik itu berdiri sendiri dan karyawannya itu kurang dari 500. Tapi kalau misalnya posisinya karyawannya itu lebih dari 500, nah beberapa rencana itu bakal dipasang ulang gitu loh, menyesuaikan dengan jumlah karyawan yang lebih dari idealnya tadi. Terus ada formula bonus. Nah, jadi ada 2 pertimbangan dari formula bonus ini. Yang pertama itu standar kinerja itu harus dikembangkan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung peningkatan atau kerugian. Nah, rencana itu gunakan dari kinerja masa lalu yang akan membentuk yang namanya itu standar historis atau juga bisa digunakan perkiraan. Nah, data historis itu memberikan standar kinerja yang relatif adil karena data yang ditentukan itu oleh teknisi dapat bekerja. Namun, jika ada tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap standar dan cara pengaturannya. Kedua, biaya yang termasuk dalam mendapatkan bonus harus dipilih. Kuncinya adalah fokus pada biaya yang paling dikendalikan oleh karyawan. Terus yang keempat itu ada proses berbagi. Nah, jadi setelah kita menentukan dari formula bonus tadi, penting untuk memutuskan gimana membagi keuntungan saat kita memperoleh keuntungan tersebut. Nah, keputusan ini akan mencakup presentasi yang akan didapat dari perusahaan dan dari karyawannya sendiri. Nah, secara umum, perusahaan itu harus mengambil presentasi yang cukup rendah untuk memastikan kalau rencana tersebut menghasilkan bonus yang realistis bagi karyawan. Terus yang kelima ada frekuensi bonus. Nah, jadi sebagian besar paket itu menghitung bonus setiap bulan. Nah, tapi ini tergantung dengan pencatatan organisasi dan jadi ini tergantung dari perusahaannya masing-masing gitu loh. Ada yang misalnya ngasihnya frekuensi sebulan atau 2 bulan atau misalnya dalam frekuensi yang lebih tinggi lagi. Dan frekuensi bonus ini gunanya juga untuk memacu motivasi dari karyawannya sendiri. Terus yang keenam ada ubah manajemen. Jadi perubahan organisasi misalnya tuh kayak teknologi baru atau barang produk. Nah, itu kan bisa mengganggu formula dari bonus tadi. Nah, banyak rencana termasuk panitia pengarah untuk meninjau rencana dan membuat penyesuaian. Terutama kita tahu kalau misalnya perubahan manajemen itu kan signifikan, jadi harus ada panitia pengarah untuk meninjau rencananya kembali. Terus yang terakhir ada sistem partisipasif. Jadi banyak rencana pembagian keuntungan mencakup sistem partisipasif yang membantu mengumpulkan, menilai, dan menerapkan saran dan meningkatkan karyawan. Sistem ini umumnya mencakup prosedur untuk memformalkan saran dan tingkat komite yang berbeda untuk menilai dan menerapkannya. Next. Jadi di sini ada sistem promosi. Nah, jadi sama halnya kayak kenaikan gaji, banyak keputusan promosi dan juga perpindahan pekerjaan itu dibuat secara top down atau tertutup. Jadi manajer tingkat atas itu akan memutuskan karyawan tingkat bawah ini akan kita promosikan atau enggak sih. Nah, jadi proses ini tuh bersifat rahasia. Dengan orang-orang tuh nggak tahu kalau misalnya ada suatu posisi yang terbuka, mereka juga nggak tahu kalau ada seseorang yang lagi dipertimbangkan dan dipromosikan, dan mereka juga nggak tahu alasan kenapa sih seseorang ini bisa dipromosikan gitu. Nah, jadi untungnya proses yang namanya top down atau tertutup
ini tuh udah mulai berubah gitu. Jadi sebagian besar organisasi itu udah mulai mencoba untuk mengurangi kerahasiaan seputar promosi dan juga perubahan pekerjaan dengan mengumumkan secara terbuka ketersediaan pekerjaan baru dan mengundang orang lain untuk mencalonkan diri. Nah, keterbukaan ini itu meningkatkan kumpulan personel yang tersedia untuk memastikan bahwa orang yang tertarik akan dipertimbangkan untuk pekerjaan baru dan orang yang mampu itu akan diidentifikasi. Keterbukaan ini juga meningkatkan motivasi karyawan dengan menunjukkan bahwa hadiah yang berharga tersedia dan bergantung pada kinerjanya. Nah, beberapa organisasi itu telah meningkatkan akurasi dengan melibatkan rekan kerja dan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Penilaian rekan dan bawahan tentang kinerja dan kemampuan promosi seseorang itu akan dijadikan sebuah data yang relevan untuk mendukung keputusan promosi. Partisipasi tersebut dapat meningkatkan keakuratan keputusan tersebut dan dapat membuat kamu merasa bahwa standar promosi itu adil. Jadi karena datanya tadi berdasarkan penilaian sendiri, kita bakal tahu kalau misalnya alasan kenapa sih orang-orang ini tuh berhak untuk dipromosikan. Jadi kita tahu dasar promosinya itu memang adil. Jadi kita tahu kalau orang-orang yang dipromosikan ini memang punya kemampuan yang memadai lah untuk dipromosikan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sam. Terima kasih. Oke, yang terakhir ada masalah proses sistem penghargaan. Di sini setidaknya ada 2 masalah proses yang mempengaruhi persepsi karyawan tentang sistem penghargaan. Siapa yang harus terlibat dalam merancang dan mengelola sistem penghargaan, dan jenis komunikasi apa yang harus ada sehubungan dengan penghargaan tersebut. Nah, di sini aku bakal ambil contoh tuh, kebanyakan sebagian besar tuh organisasi itu kayak merahasiakan gaji dari jajaran manajerialnya. Jadi selama manajerial pun kayak nggak tahu gajinya ini berapa, ini siapa. Nah, biasanya karena dirahasiakan ini, jadi muncullah biasanya si manajer ini kan mana nih bakal mimpin suatu kelompok tuh untuk mencapai suatu tujuan. Nah, misalnya tujuan tersebut tuh tercapai tuh. Nah, pemimpin, anggaplah kepala departemen lah, ini bakal kasih bonus itu lebih tuh malah ke karyawannya, sedangkan dia yang bisa dianggap kepala lah, lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak tugas, malah kayak malah nggak terlalu banyak gitu loh penghargaannya. Jadi dia tuh ngerasa kayak, eh ini kok yang di bawah ini lebih banyak ya, padahal tugasku, tanggung jawabku tuh lebih banyak. Nah, belum lagi kalau misalnya kayak kalau ada kesulitan di mencapai tujuan tersebut tuh, si kepalanya ini yang bakal bertanggung jawab banget, bakal dirugikan juga. Nah, jadi tuh muncul persepsi itu kalau misalnya tuh gaji bawahan tuh lebih enak daripada gaji di jajaran manajerial ini, karena kayak enak dong, kayak gue tinggal disuruh kerjain ini, udah kalau misalnya bagus gue dapat bonus. Tapi kalau misalnya di bagian manajerial, gue harus bagi-bagi tugas, gue harus bagi ini, gue harus bertanggung jawab buat divisi ini. Tapi pas selesai tujuan tercapai, malah dapat tambahnya dikit doang, malah dapat bonusnya dikit. Sedangkan karyawannya yang cuma disuruh-suruh doang bisa dapat banyak gitu. Jadi muncul persepsi gitu. Ya, jadi karena munculnya persepsi kayak gini nih, muncul juga muncul juga persepsi ke karyawan-karyawan bawahnya juga, kalau mereka tuh kayak takut gitu loh buat dinaikin jadi tim manajerial gitu, bakal takut dipromosiin gitu loh. Nah, makanya itu juga jadi salah satu masalah ya dalam proses sistem penghargaan. Oke, mungkin itu aja dari kami, dari kelompok 7. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.